Baik, sudah ada yang masuk baru dari full Ustadz ya. Saya tidak sebutkan namanya, dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menjatuhkan harga pasaran? Misalnya, kita tergabung dalam produk dengan brand tertentu. Kita sebagai agen harus mematuhinya. Ada salah satu member yang menjual di bawah harga pasar yang disepakati bersama agar bisa menguasai pasar. Yang kedua, plagiarisme produk. Plagiat misalnya peniruan. Kita meniru produk tertentu, misalnya tas, kita bikin semirip mungkin dan nama agak disamakan, tapi tidak sama. Merek terkenal misalnya Hermes, kita bikin kualitas lokal merek Hermes. Jetnya do Hermes. Dengan dalih untuk menarik konsumen. Jazakallahu khairan Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama yaitu tentang upaya menjatuhkan pasar Ya. dengan cara sepakat harga. Dengan cara sepakat beberapa pihak yang tergabung di dalam satu komunitas tertentu, sehingga harga diturunkan, misalnya siap rugi. Yang penting pasar jatuh karena belinya kan ke mereka semuanya. Begitu pasar jatuh sehingga ada pemain atau pemainnya berkurang, ketika itu dia menguasai barang, kemudian dia jual setinggi-tingginya. Semacam ini adalah kedzaliman. Tidak boleh. Harga-harga di pasar itu sesungguhnya diatur oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya, sehingga tidak ada orang mempermainkan yang akhirnya bisa memudaratkan bagi stabilitas perekonomian, yaitu tanggung jawab pemerintah. Sehingga harga-harga yang pemerintah sudah menetapkan, kita tidak boleh berbeda. Misalnya apa harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Misalnya bahan bakar. Bensin bahan bakar gitu. Bensin bahan bakar, apalagi kemudian sembako sekitar sekian, kan begitu ya. Kemudian bawang sekitar sekian, daging sekitar sekian. Jadi kurang lebihnya pakai sekitar itu. Betul, itu tahun 90-an saja. Sekarang enggak. Ya intinya itu harus jatuh. Ya, biar rakyat itu tidak bingung dipermainkan oleh orang-orang yang berbuat dolim. Ketika melanggar ketentuan pemerintah itu, maka mereka adalah orang berbuat dolim karena berpotensi merusak pasar. Nah, seandainya kita misalnya menjual lebih murah dari yang ada di sekitar, misalnya yang di sekitar jualan apa, harganya rata-rata 1.000, saya untungnya lebih sedikit nggak apa-apa, untungnya lebih sedikit, mereka mungkin untungnya lebih banyak, dengan jual 1.000 tak jual 850 aja. Dan kemudian dia jual lebih murah dan tanpa ada maksud merusak pasar. Tetapi wajar yang lain jual 1.000, dia cuma 850 saja, biar lebih murah, orang lebih tertarik, nggak apa-apa. Itu kan tidak membuat sebuah sistem yang akhirnya pasar bisa rusak. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Misalnya orang-orang menjual frozen makanan gitu ya, umumnya jualnya berapa Fatia satu packingnya, misalnya 6.000. Kemudian ada yang punya tak jual 5.500, selisih 500, orang pada datang karena ada selisih, jadi pada beli. Dan itu sesuatu yang wajar karena tidak ada kompromi tertentu sehingga pasar jatuh biar gak ada yang jualan. Itu kalau semacam itu nggak boleh. Dalam hal ini juga kita harus tetap menepati kesepakatan harga. Kalau emang sudah disepakati, kan karena di sini ada yang orang sepakat, tapi ada satu orang yang udah sepakat tapi dan menurunkan harganya. Jadi kesepakatan itu antara siapa dengan siapa? Sama sesama agen. Jadi seluruh agen sepakat. Agen sepakat, harganya misalnya 1 juta. Tahu-tahu ada satu agen yang ingin untung cepat laku dan nurunkan jadi 990.000. Dan itu dikatakan menyelisih kesepakatan. Nggak boleh. Iya, karena bisa merusak. Yang kita katakan boleh itu tidak sampai merusak sistem. Orang jual 1.000, wis tak jual 850, masih untung kok. Gitu. Dan kadang-kadang kan kita jumpai, misalnya beli gula di sini harganya 1.250, pergi di sana 1.300.
sini aja, dia menurunkan Rp50, tetapi bukan merusak pasar, sesuatu yang wajar, nggak apa-apa kalau seperti itu. Iya, baik. Yang kedua, yang kedua tadi meniru, Ustaz. Plagiat. Meniru Barang. bikin produk, Gitu ya. Jadi modelnya diupayakan mirip atau mendekati sama, mereknya juga mirip-miripkan. Kalau aslinya Hermes, jadi Hermes. Kalau atau Yasin jadi Yazin. Gitu ya. Gitu. Peci gitu kan. Kalau itu dikatakan bukan pelanggaran, nggak apa-apa. Yang dikatakan pelanggaran itu kan barangnya hanya sekedar mirip atau hampir sama, dekati, dan mereknya sama. Itu benar-benar penipuan saja. Iya, mendolimi orang yang punya merek tersebut. Kalau misalnya barangnya dibikin mirip atau mendekati sama, kemudian mereknya bukan mereknya dia, mereknya juga dibikin mirip gitu ya untuk menarik, ya nggak ada satu pelanggaran. Orang juga akan paham ini bukan Hermes, ini Hermes gitu kan. Jadi orang paham bahwasanya ini bukan aslinya, KW-nya paham. Iya, baik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sudah. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Kecuali misalnya dalam aturan semacam itu melanggar. Sekarang saya bertanya, Hermes mau diganti Z melanggar apa enggak? Oh enggak. Ya sudah, berarti ada pelanggaran. Nah, kadang hurufnya sebutannya sama, hurufnya beda, kapital dan tidak kapitalnya itu tetap itu berbeda. juga bukan pelanggaran. Sudah enggak pelanggaran, itu berbeda. Oh, sudah berbeda. Dan dimaklumi, artinya diketahui semacam itu. Ya sudah, nggak, berarti nggak ada pelanggaran. Intinya adalah nggak ada kedoliman. Nggak ada suatu hak milik orang lain yang diambil, yang dilanggar, nggak ada. Intinya adalah itu. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Demikian